Baik, jumpa lagi dengan Ustadz Sil, tentunya dengan pembelajaran yang simpel saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Hari ini kita akan latihan soal sukses asesmen sumatif persamaan garis lurus kelas 8. Meskipun Ustadz Kak Setio maupun Master Setio buat khusus untuk SMP IT Nur Hikmah, tapi sebenarnya soal ini bisa digunakan untuk seluruh anak-anak kelas 8 di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung saja ke pembahasan soal di nomor satu. Bentuk umum, ini langsung aja ya pembahasan, nggak ada soal pembahasan atau alternatif, langsung saja gitu ya. Nah, di sini ya kita tahu bentuk umumnya ada Y sama dengan MX plus C. Contohnya, Y sama dengan 3X plus 5, dan seterusnya. Bentuk umum kedua, AX plus BY sama dengan C. Contohnya min 3x plus y sama dengan 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ax plus by plus c sama dengan 0. Contohnya misalkan min 3x ditambah y dikurang 5 sama dengan 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan betul. Di sini ada nilai A, B, C diminta tentukan. Ingat A itu koefisien X, angka yang ikut huruf X. B itu adalah koefisien Y, angka yang ikut Y. Nah, konstanta itu adalah angka saja. Nah, untuk soal nomor 2 di sini, perhatikan dengan seksama. Persamaan garis lurusnya 3x min 2y plus 12 sama dengan 0. Maka koefisien x-nya ya 3 plus 3. Tapi nggak perlu ditulis plusnya, 3 saja. Untuk b-nya adalah negatif 2 dan c-nya 12. Gitu ya. Terus soal nomor 3 sama bentuk soalnya yaitu menentukan nilai A, B, dan C, yaitu untuk soal nomor 3 A-nya 1, B-nya 3, Y-nya 9. Simple saja. Oke, berikutnya kita menentukan gradien atau kemiringan dari persamaan garis lurus yang diketahui. Nah, ini juga ada beberapa hal, teman-teman. Nah, kalau diketahui sudah Y sama dengan, nah itu gampang. Karena bentuknya Y sama dengan MX plus C. Maka angka yang ikut X itu langsung gradien. Maka di soal nomor 4, yaitu persamaan garis lurusnya Y sama dengan 4X plus 8, maka M-nya gradiennya berapa? 4. Simpel saja. Nah, untuk nomor 5, kemiringannya agak berbeda. Karena dia bukan Y sama dengan, maka harus di Y sama dengan kan. Maka dibagi 3 persamaan tersebut. Ya. Persamaan ini yang Ustadz Pul, ini harus dibagi 3. Semuanya menjadi Y sama dengan 2X min 4. Baru kalau sudah Y sama dengan 2X min 4, ya, maka angka yang ikut X itu gradien, yaitu 2. Simpel saja. Nah, berikutnya kalau bentuk umumnya atau soalnya adalah semacam soal nomor 6, yaitu misalkan kemiringan atau gradiennya adalah 4x min 12y plus 40 sama dengan 0. Nah, itu maka harus pakai rumus M sama dengan negatif A per B, teman-teman. Ingat, A itu adalah angka yang ikut X, berarti 4. B itu yang ikut Y. Nah, di sini hati-hati, bukan 12, tapi negatif 12. Di sini ya. Nah, ini B-nya negatif 12. Tuh. Maka di sini negatif A berarti negatif 4 per min 12. Negatif bagi negatif jadinya positif. Nah, maka 4 per 12 ibaratnya disederhanakan. Jadi 1/3. Maka jawabannya 1/3. Disederhanakan seperti apa Ustaz Til? Atas dan bawah dibagi 4. Nah, gitu. Oke, lanjut nomor 7. Rumusnya sama, min A per B. Nah, untuk ini min 21/7, jawabannya min 3. Sama rumusnya. Nah, ini yang berbeda. Kalau diketahui sebuah grafik, maka kita harus tentukan dua titiknya. Nah, dua titiknya dalam hal ini adalah x1, y1 dan x2, min y2. Dalam hal ini adalah titik A dan B. Nah, titik A ini teman-teman, saat spotlight ya, saat merah-merahin, perhatikan dengan seksama. Ini adalah
min 4,0 dia itu posisinya A ini. X-nya min 4, Y-nya 0. Nah, itu seperti ini. Nah, kalau posisi B itu adalah min 2,3. X-nya min 2 di sini, lurus ini. Y-nya 3, lurus ini. Nah, gitu. Sehingga kita masukin rumus yaitu Y2 min 1 per X2 min X1. Nah, ini udah rumus. Jadi kalau diketahui dua titik, rumusnya M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Hati-hati, di sini ada minus ketemu minus jadinya plus. Nah, jadi min 2 plus 4 punya utang 2, punya tabungan uang, dikasih bunda 4, berarti dibayar utangnya 2, sisa 2 uangnya, berarti 3 per 2. Simpel saja, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kedudukan garis yang sejajar maupun tegak lurus. Kalau sejajar itu kayak rel kereta api nggak akan potongan, nggak akan berantem. Nah, kalau tegak lurus itu berpotongan. Dan harus tegak lurus itu harus syaratnya siku-siku. Ya, harus membentuk siku-siku. Kalau nggak siku-siku bukan tegak lurus, cuma berpotongan aja. Nah, selanjutnya kedudukan garis menentukan persamaan garisnya. Kalau sejajar ingat akibatnya adalah gradiennya sama. Jadi di sini K ini berlaku bertindak sebagai X1, Y1 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Nah, maka kita cari dari persamaan garis lurus yang diberikan itu gradiennya. Kita cari pakai rumus M sama dengan min A per B. Ternyata ketemu min 3. Karena sejajar berarti M2-nya juga min 3. Nah, sehingga dimasukin rumus itu. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga nanti dapatlah kita ketemu PGL atau persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3X plus 13. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian yang harus hati-hati misalkan dari mana plus 4 terus dari min 4 kiri dipindah ke kanan jadinya plus. Nah, gitu. Nah, nomor 11 perlu fokus yang lebih, jadi harus hati-hati, betul-betul fokus. Nah, di sini kan dia tegak lurus. Kalau tegak lurus itu akibatnya teman-teman yaitu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, maka kita perlu tentukan M1-nya dulu. M1-nya ketemu min 3 misalkan. Ya. Oh, sorry, ketemunya min 2. Nah, M-nya ketemu min 2, maka kebalikannya. Min 2 itu adalah min 2 per 1. Dibalik 1 per 2. Awalnya negatif jadi positif. Jadi 1 per 2 itu gradiennya. Itu. Satu ulangi, perlahan, fokus. M1-nya min 2. Itu sama dengan berapa? Min 2 per 1. Nah, untuk gradien selanjutnya, ya, gradien kedua itu adalah dibalik. Awalnya 2 per 1 jadi 1 per 2. Lalu berlainan awalnya negatif jadi positif. Nah, gitu. Akhirnya gradien selanjutnya atau gradien keduanya adalah 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini yang dipakai. Gitu. Nah, X1 Y1 ya pakai 2,5. Gitu. Sehingga nanti ketemulah jawabannya Y sama dengan 2X plus 4. Dari mana plus 5? Dari min 5 kiri pindah ke kanan. Dari mana min 1 per 2X? Dari setengah dikali X. Dari mana min 1? Setengah dikali min 2. Nah, itu. Ya. Oke, dan ini usaha garis lurus. Diketahui tinggal substitusi sesuai rumusnya saja. Ini paling gampang. Ya. Dan terakhir adalah menentukan manfaat. Jadi belajar itu harus betul-betul tahu apa yang dipelajari, pentingnya apa. Nah, kalau persamaan garis lurus itu bisa untuk menentukan nilai kemiringan suatu bangunan. Jadi kita bisa maksimal tuh ya dalam menggunakan bangunan itu dalam kesehariannya. Artinya apa? Kalau terlalu miring ya bahaya juga gitu ya. Misalkan ada tangga terlalu miring bahaya itu sering terjatuh nanti. Terus menentukan jarak dari atas ke bawah misalkan. Terus kecepatan dan waktu. Dan kita bisa meramalkan, tapi bukan peramal ini, lebih pada estimation atau mengestimasi. Mengira-ngira tapi terukur. Harga suatu barang dan kurun waktu tertentu. Jadi misalkan sebulan habisnya berapa barang kita. Nanti kita nyetoknya berapa ya sesuai itu. Dikira-kira sesuai estimasi itu. Jadi nggak ngasal, nggak bangkrut kita punya usaha. Nah gitu. Sangat bermanfaat dalam kehidupan. Baik, seperti itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.